Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimaini Hadijah Rimayanti dengan NIM 19091030302039. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku yang berjudul Civil Society and the State in Democratic East Asia yang diedit oleh David Schiavacci, Simona Grano, dan Julia Obinger. Buku ini memperkenalkan perspektif komparatif dalam mengidentifikasi dan mendiskusikan persamaan dan perbedaan di negara-negara demokrasi Asia Timur berdasarkan studi kasus yang mendalam. Kontribusi dalam buku ini berfokus pada 3 bidang keterjeratan dan pertentangan antara badan sipil dan kontrol negara, yaitu 1. Isu lingkungan, 2. Politik identitas, dan 3. Neoliberalisme dan inklusi sosial. Di mana hal tersebut merupakan isu-isu yang sangat topikal dan memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang perkembangan sosiopolitik dan regional terbaru. 3 makalah pada bagian awal buku ini berfokus pada isu tentang bagaimana masyarakat sipil menangani isu-isu lingkungan, developmentalisme, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan cepatnya industrialisasi yang telah menyebabkan tingginya tingkat polusi dan telah memicu kemarahan, serta menciptakan gerakan warga yang merupakan peristiwa penting di ketiga negara. Sebagai isu penting yang tidak bisa lagi diabaikan secara global, selain permasalahan yang telah disebutkan, perubahan iklim juga telah menghidupkan kembali aktivisme sipil melawan pemanasan global di ketiga negara demokrasi Asia Timur. Pada bab yang ditulis oleh Simona Grano, membahas tentang dampak politik dari ketidakpuasan yang meluas mengenai pemerintahan KMT sebelumnya di Taiwan dan perubahan berikutnya dalam partai yang berkuasa pada tahun 2016. Ketidakpuasan rakyat mengenai beberapa masalah sekunder mendorong Partai Progresif Demokratik atau DPP yang progresif untuk mundur. Retorika awal pro lingkungan dan keadilan sosial untuk menarik lebih banyak pemilih, para pemimpin, aktivis, dan akademisi dengan keterlibatan lingkungan dan sosial yang kuat melacak asal-usul mereka ke galaksi gerakan sosial progresif. Bab ini mengeksplorasi apakah lebih dari 3 tahun setelah dimulainya pemerintah baru, hasil nyata telah dicapai oleh para aktivis ini, atau apakah mereka menjadi lebih tenang setelah diintegrasikan kembali ke dalam jajaran partai yang berkuasa. Bab ini juga mengkonsolidasikan penelitian tentang interaksi dan konflik baru-baru ini antara negara yang mencoba memberikan lebih banyak pengaruh di beberapa bidang, yaitu bidang lingkungan dan gerakan sosial yang baru muncul atau mapan di bawah 2 administrasi politik yang berbeda untuk menunjukkan perbedaan utama. Bab kedua yang ditulis oleh Mary Alice Haddad membahas tentang teka-teki mendasar, yaitu Asia Timur sebagai wilayah yang masih didominasi oleh negara-negara berkembang yang mendukung bisnis dan organisasi advokasi yang membatasi. Namun Jepang telah memimpin dunia dalam standar emisi tinggi selama beberapa dekade, sedangkan Korea Selatan dan Taiwan, keduanya telah memulai inisiatif hijau besar yang melibatkan tidak hanya pengembangan bisnis hijau, tetapi juga taman nasional baru, konservasi energi yang tersebar luas, dan upaya daur ulang yang komprehensif. Bab ini membahas bagaimana organisasi lingkungan berjejaring satu sama lain untuk membuat dan memberdayakan sekutu di dalam pemerintah dan bisnis untuk melakukan perubahan pro lingkungan. Berfokus pada isu lingkungan, ia berpendapat bahwa organisasi non-profit atau NPO memainkan peran penting dalam pengembangan jaringan koordinasi yang memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam konteks politik yang menantang dan beragam. Bab ini dimulai dengan membahas 3 jenis jaringan khusus yang biasanya dibuat oleh NPO di Asia Timur untuk meningkatkan kebijakan lingkungan, yaitu jaringan hub and spoke, jaringan horizontal, dan jaringan vertikal. Kemudian juga membahas tentang 3 cara jaringan ini mempengaruhi kebijakan, yaitu 1. Memfasilitasi berbagai informasi peer-to-peer, 2. Merintis proyek baru dan menyebarluaskan praktik terbaik, dan yang terakhir memberdayakan sekutu dalam pemerintahan.
Bab ini diakhiri dengan menyatakan bahwa Asia Timur adalah wilayah yang sangat baik untuk mempelajari bagaimana para advokat dan jaringan yang mereka bentuk dapat mempengaruhi kebijakan karena konteks politik yang menantang dan beragam yang mereka hadapi. Kemudian pada bab terakhir yang ditulis oleh Tobias Weiss menganalisis munculnya gerakan balasan sebagai reaksi atas bangkitnya gerakan menentang tenaga nuklir di Jepang sejak tahun 1970-an. Dia menelusuri munculnya gerakan kontra konservatif dalam perspektif sejarah dan menganalisis dasar organisasi dan sosial, proses mobilisasi dan framing, serta pengaruh politik dari kelompok yang terlibat. Weiss kemudian mencoba untuk menunjukkan dengan tepat dampak politik dari bencana nuklir Fukushima 2011 pada gerakan. Bab ini menunjukkan bagaimana gerakan tandingan mampu bertahan dalam periode kontestasi yang intens, mempertahankan basis sumber dayanya, dan mempertahankan pengaruh signifikan pada proses pembuatan kebijakan karena dukungan dari sebagian besar kemapanan konservatif. Dari ketiga kunci utama yang telah disebutkan di awal, didapatkan hasil berupa: pertama, aktivisme dan gerakan sipil telah menjadi lebih terorganisir dan lebih berpengaruh di negara-negara demokrasi Asia Timur. Meskipun basis organisasi dan sumber daya mereka umumnya masih sangat terbatas, para aktor masyarakat sipil secara sadar telah bekerja untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka telah membangun jaringan kebijakan yang besar dan proaktif dan menggunakannya secara strategis untuk mempengaruhi praktik pembuatan kebijakan. Jaringan ini mencakup jaringan relasional di antara mereka sendiri, serta tautan ke pembuatan kebijakan nasional dan partai politik. Pada konteks ini, pemerintahan yang lebih progresif yang tidak termasuk dalam lembaga konservatif tradisional, yang banyak hadir di masa lalu di ketiga negara, dalam beberapa dekade terakhir, telah memberi para aktivis peluang untuk menjadikan lebih loyal dan efektif dalam mencapai tujuan mereka. Namun, aktor masyarakat sipil belum dapat mencapai sama tujuan mereka selama jendela kesempatan ini. Kerjasama dengan pemerintahan dan partai progresif memang terkadang diwarnai dengan gesekan. Namun demikian, aktor masyarakat sipil sudah mulai mendapatkan pengalaman penting dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, jaringan ini mencakup tautan ke spesialis akademik dan hukum serta aktor internasional yang sangat penting untuk mendapatkan keahlian dalam pembuatan kebijakan meskipun memiliki sumber daya yang terbatas dan untuk membangun pengaruh yang lebih kuat pada pendirian konservatif. Di bawah peristiwa protes besar yang mendapat perhatian dunia, sebuah revolusi tenang membentuk kembali dan memperkuat pengaruh aktor masyarakat sipil di negara-negara demokrasi Asia Timur. Kedua, meskipun negara pusat tetap kuat di negara-negara demokrasi Asia Timur, model negara pembangunan sebagai kontrak sosial yang dominan telah melemah secara signifikan. Ketiga politik tersebut masih menampilkan sentralisasi kekuasaan di mana pemerintah nasional dan birokrasi negara mengeluarkan kebijakan dan arahan yang kemudian diterapkan di daerah. Perusahaan konservatif menghadapi masa transisi dengan hasil yang tidak pasti, bagaimanapun juga, dan harus beradaptasi dengan tantangan baru seperti meningkatnya ketimpangan sosial, peningkatan tajam dalam tingkat populasi lansia, dan meningkatnya hegemon RRC di lingkungan Asia Timur. Dalam konteks ini, reformasi neoliberal tampaknya menawarkan kesempatan untuk menghasilkan pertumbuhan baru, namun seringkali menjadi pedang bermata dua secara de facto. Pemerintah telah melakukan outsourcing tugas tertentu untuk memotong biaya dan meremajakan ekonomi dengan menegakkan persaingan pasar yang lebih bebas. Akan tetapi, hal ini sering mengakibatkan pelemahan langsung negara-negara pusat yang pada gilirannya menjadi semakin bergantung pada masyarakat sipil. Terlebih lagi, neoliberalisme telah diidentifikasi dalam wacana publik sebagai faktor utama dalam meningkatnya ketidaksetaraan dan eksklusi sosial. Oleh karena itu, lembaga konservatif di ketiga negara demokrasi harus menemukan pengaturan baru
dan menunjukkan pertimbangan baru untuk penduduk. Untuk tetap kuat, negara dan kemapanan konservatifnya tidak bisa lagi mengandalkan dominasi politik kuasi absolut, tetapi harus mengembangkan kemampuan dan teknik untuk menyerap dan mengintegrasi masyarakat sipil sebagai kekuatan pendorong inovasi. Dan yang terakhir, ketiga negara telah menyaksikan kebangkitan gerakan konservatif baru atau gerakan tandingan sebagai reaksi terhadap perubahan progresif baru-baru ini dalam masyarakat dan politik. Lebih jauh lagi, berbeda dengan populisme sayap kanan baru di banyak negara demokrasi barat, hampir tidak ada atau sangat sedikit dari gerakan dan aktor baru ini yang diarahkan melawan pendirian konservatif dan atau mengadopsi sikap anti-elitis yang jelas. Sebaliknya, gerakan tandingan konservatif semacam itu biasanya entah bagaimana terhubung dan dipupuk oleh lembaga konservatif yang sebelumnya dominan. Sebagai contoh, gerakan radikal kanan baru di Jepang ditampilkan dalam bab Higuchi, yang merupakan gerakan balasan paling radikal yang dibahas dalam buku tersebut, masih memiliki sifat pro-kemapanan. Dalam konteks ini, harus dicatat bahwa demonstrasi kontra gerakan konservatif terbesar di Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir mungkin adalah demonstrasi pro di Korea Selatan, yang berusaha untuk menghalangi pengunduran diri paksa dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Ini adalah indikator kuat lain dari meningkatnya kedewasaan dan keragaman demokrasi Asia Timur karena lembaga konservatif yang ditekan telah mulai merangkul strategi politik jalanan dan gerakan sosial dari masyarakat sipil progresif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.